Halo semuanya, teman-teman hobi bunga dimanapun teman-teman berada ya, yang ada di dekat saya dan yang jauh gitu. Tapi tetap dekat juga karena kita selalu ketemu di channel ini. Dan terima kasih buat Mbak Eka, Mbak Ponisa, Cilacap, dan Mbak Ika, Mbak Santi, Mbak Nita, dan mbak-mbak yang lain juga, termasuk abang-abang yang lain juga ya, yang nggak bisa saya sebutin satu persatu karena saya nggak hafal namanya. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang aglonema juga, bukan yang ini peperomia ya. Jadi kita akan bahas tentang aglonema juga. Atau lebih tepatnya sih kita akan bahas kapan waktu yang pas untuk memisahkan anakan dari indukannya. Kayak gitu. Karena kalau kita salah apa waktunya gitu, udah kita pisahkan sebelum waktunya, anakan itu bisa jadi kerdil dan kadang bisa jadi mati juga, kayak gitu kan, kayak ini. Ini yang saya pisahkan kurang lebih berapa? 2 mingguan yang lalu ya. Nah, 2 minggu yang lalu atau lebih gitu, lupa saya. Nih. Kemudian ada juga indukannya. Indukannya yang sedang bertunas gitu. Nah, ini dia. Ini salah satu contohnya ya. Yang lain banyak juga yang bertunas, tapi kita ambil ini aja contohnya. Karena dia kecil, karena tempatnya kecil kayak gitu, teman-teman ya. Oke, jadi di sini indukannya udah ada tunasnya. Nah, ini tunasnya. Tunasnya ini udah tinggi ya, karena sengaja saya tinggikan dengan menambah terus media tanamnya. Ketika dia muncul, saya tambahkan media tanam di atasnya. Dia muncul lagi, saya tambahkan lagi. Tujuannya untuk apa? Agar nanti ketika dia daunnya keluar, daunnya itu udah lebar, udah besar kayak itu, dan dia pun akan lebih cepat besarnya. Gitu. Itu triknya teman-teman ya. Oke, jadi kapan waktu yang pas kita pisahkan anakan dari indukan? Nah, waktu yang pas adalah ketika dia sudah punya satu daun yang mekar dan minimal satu daun itu udah kayak gini, udah jarum kayak gini. Itu waktu yang pas. Atau lebih baik lagi adalah ketika dia punya 2 daun yang sudah mekar sempurna, kayak gini. Ini mekar sempurna maksudnya. Nah, jadi nggak nguncup lagi dia. Jadi ketika 2 daunnya itu sudah mekar sempurna dan daun ketiganya itu belum muncul jarum sedikit pun, itu waktu yang pas untuk kita pisahkan. Mengapa? Karena kalau kita pisahkan dia sebelum punya daun, maka risiko kematiannya besar. Terus kalau kita pisahkan dia kalau baru satu daun, itu nanti muncul daun keduanya lama. Itu pengalaman saya kayak gitu ya. Nah, kalau kita pisahkan dia ketika dia udah punya daun tapi dia lagi punya daun yang masih nguncup atau masih jarum, itu nanti daun yang kuncupnya itu akan kecil dibandingkan daun sebelumnya kayak gini. Ini nantinya nggak akan sebesar yang ini. Ini daun sebelumnya kan. Ini daun yang ketika saya pisahkan. Ini ketika saya pisahkan dia masih kuncupnya kecil. Waktu itu saya pikir nggak ada kuncupnya, ternyata udah ada kuncup daunnya, udah ada jarumnya gitu. Dan dia akan mengecil. Mengapa begitu? Karena ketika kita pisahkan, maka otomatis dia akan beradaptasi lagi untuk mandiri. Selama ini kan dia makannya sama indukannya ya kan. Nah, ketika kita pisahkan dia akan adaptasi untuk makan sendiri. Ya mandiri lah kayak gitu. Nah, proses adaptasi tersebut itu akan membuat membuat daunnya menjadi lebih kecil karena dia harus survive kayak gitu kan. Itu adalah dampak. Jadi waktu yang tepat, yang baik untuk memisahkan anakan dari indukan adalah ketika dia memiliki 2 daun yang sudah mekar sempurna dan tidak ada daun jarumnya atau belum muncul daun jarumnya. Itu waktu yang pas ya. Dengan begitu maka dia akan lebih cepat besarnya dan daunnya tidak akan kerdil. Oke teman-teman semua, jadi seperti itulah tips dari saya untuk memisahkan anakan dari indukan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa nanti komentar di bawah ya. Terus boleh bertanya, boleh mengkritik, boleh saran, boleh apapun, yang penting tentang aglonema. Dan sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.